Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Medira Iswara, di acara kelompok 5, kelompok Lambe Ilmu bersama kita. Jadi topik hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi kepada masyarakat umum tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Nah, sesuai judulnya nih, kita sekarang lagi bersama para narasumber kita yang tentunya akan membahas prinsip-prinsip perdagangan internasional. Tapi sebelum kita tanya-tanya, kita kenalan dulu deh sama narasumber-narasumber kita ini. Yang pertama ada Firman Suparna. Selanjutnya ada Ibu Farah Amelia. Halo. Yang ketiga ada Arvin Jilian. Yang terakhir ada Erik Jingga. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir dalam webinar kita alias kerja kelompok pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, topiknya kan lebih ke arah hukum perdagangan internasional. Sebenarnya hukum perdagangan internasional itu apa sih? Boleh deh ya, saya yang jawab duluan. Jadi hukum perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai hukum yang menangani perdagangan antar negara. Tapi bukan hanya itu, hukum ini juga mengatur mengenai moneter internasional, regulasi mata uang, dan hukum pembangunan internasional. Hukum ini berkembang dengan cukup cepat, sehingga untuk mempelajarinya diperlukan pendekatan hukum secara interdisipliner untuk memahaminya secara komprehensif. Mungkin cukup sekian. Wah, berarti kalau boleh saya simpulkan, setiap hukum dan perdagangan ini saling berkaitan dan semakin berkembang dari zaman ke zaman, sehingga sebagian besar orang berpendapat bahwa negara-negara maupun individu dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Nah, sepengetahuan saya, perkembangan perdagangan internasional itu kan terbentuk karena adanya prinsip-prinsip hukumnya. Nah, prinsip-prinsip hukumnya itu sebagai fundamental, prinsipal, atau prinsip dasarnya secara umum. Kalau boleh tahu, prinsip dasar ini tuh ada apa aja sih? Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita melihat dari perkembangannya ya, prinsip dasar ini tuh sebenarnya pertama-tama dikenalkan oleh Profesor Alexander Goldstein. Nah, dalam prinsip dasar ini terdiri dari 5. Yang pertama tuh ada prinsip kebebasan berkontrak, yang sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Nah, di sini Smith-Hoff membuat pernyataan menanggapi secara positif kebebasan berkontrak ini, yang intinya para pihak bebas untuk melakukan jenis kontrak yang disepakati, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan hukum lainnya. Kemudian yang kedua, terdapat prinsip pacta sunt servanda, adalah prinsip yang telah berlaku secara universal juga, yang mana ini mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Kemudian, yang ketiga, terdapat prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang merupakan salah satu bentuk umum juga penyelesaian sengketa internasional yang banyak digunakan. Nah, kemudian yang keempat nih ada prinsip dasar kebebasan komunikasi atau dikenal juga sebagai navigasi. Nah, navigasi ini adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dalam keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, maupun melalui media sarana elektronik. Nah, ya, navigasi ini tuh bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Kemudian yang terakhir tuh ada satu lagi nih, yakni sisanya ada prinsip yang dikenal dalam kerangka WTO yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Farah. Kalau yang barusan itu adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Alexander Goldstein, lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip yang berawal dari kerangka WTO? Silakan. Oke, apa yang jawab ya? Kalau soal kerangka WTO ini sebenarnya secara umum 4 prinsip tadi yang telah disampaikan oleh rekan saya tuh dari judul aja fundamental ya. Artinya
dia pun akan dipegang dan dihormati penuh oleh seluruh negara di dunia untuk dalam hal melakukan perdagangan internasional. Nah, tapi kita juga harus selalu ingat kalau perdagangan internasional ini pasti nggak akan lepas dari organisasi internasional yang bernama World Trade Organization alias WTO. Nah, dia pun berperan dalam meningkatkan aktivitas perdagangan internasional yang sehat dan adil. Makanya, di dalam WTO itu ada kerangka prinsip versi kerangka WTO. Jadi kalau boleh saya sebut ini, pertama ada prinsip non-diskriminasi, prinsip penetapan standar minimum, prinsip perdagangan lebih bebas, prinsip prediktibilitas, prinsip persaingan sehat, prinsip pembangunan dan reformasi ekonomi, serta prinsip transparansi. Karena ini banyak banget ya, nanti akan dibagi dua nih sama Kang Erik nih sebelah saya. Oke, masuk aja yang pertama. Tadi yang saya sebutin ada prinsip non-diskriminasi. Jadi, trade without discrimination ini artinya prinsip yang diakui oleh negara, yang artinya negara anggota WTO itu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam melakukan perdagangan internasional. Di dalam prinsip ini ada dua prinsip lagi nih, yaitu pertama most favored nation sama the national treatment. Kalau yang most favored nation ini tuh artinya semua negara anggota yang di WTO akan memberikan perlakuan hal yang sama, kayak kebijakan impor yang harus sama, biaya-biaya lainnya tarifnya juga harus sama. Kalau aku boleh contohin tuh kayak gini, misalnya Indonesia tuh menetapkan pajak impor 10%. Nah, Indonesia tuh nggak boleh menetapkan pajak sebesar 20% kepada anggota WTO lainnya gitu. Jadi dia harus sama 10%. Nah, itu. Bedanya dengan national treatment, kalau prinsip ini tuh lebih ke produk. Jadi produk suatu negara lain nih, anggota WTO yang diimpor ke suatu negara, misalkan ke Indonesia gitu, itu harus diperlakukan sama dengan produk dalam negerinya. Jadi intinya pungutan-pungutan lain terhadap produknya ini harus diberikan perlindungan yang sama gitu. Jadi nggak ada diskriminasi. Nah, selanjutnya ada prinsip penetapan standar minimum. Artinya dia tuh prinsip ini akan memberikan penetapan aturan secara minimal dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Ini tuh hal ini ada karena untuk sedikitnya memberi jaminan perlindungan ya kepada pedagang atau pengusaha asing gitu. Nah, kalau kita boleh lihat contohnya nih penerapannya itu ada di agreement TRIPS. TRIPS itu menyangkut tentang intellectual property. Jadi di sini tuh dia membahas tentang perlindungan terhadap hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, patent, desain dan rahasia dagang gitu kan. Kalau kita mau lihat implementasinya di Indonesia, itu ada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, mungkin sejauh ini aku sampai di sini aja dulu ya, salah 3 dari prinsipnya. Monggo saya serahkan kepada Mas Erik selanjutnya. Baik, saya izin melanjutkan ya. Nah, terus ada prinsip yang lain lagi yang kita kenal dengan prinsip perdagangan lebih bebas, dilakukan secara bertahap dan negosiasi. Apa sih prinsip ini? Prinsip ini muncul sebagai upaya mengurangi adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan untuk mendorong aktivitas perdagangan. Seperti hambatan apa? Hambatan pajak tentunya. Atau yang kita kenal dalam hubungan perdagangan internasional itu sebagai tarif. Atau tindakan lain seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah yang selektif. Nah, di sini negosiasi sangat diperlukan untuk membahas pajak-pajak tersebut untuk memperlancar hubungan perdagangan internasional demi ekonomi nasionalnya masing-masing. Nah, seperti yang dilakukan negosiasi yang dilakukan pada tahun 1947 sampai 1948 oleh negara-negara dalam rangka pembangunan Doha, di mana pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk menurunkan tarifnya atau pajaknya. Nah, prinsip yang lain ada prinsip prediktibilitas melalui perjanjian dan keterbukaan. Dengan adanya perjanjian dalam perdagangan internasional, sudah tentu karena adanya kesepakatan makanya baru ada perjanjian, akan memberikan keterbukaan bagi pihak-pihak yang mengikatnya, seperti perjanjian untuk tidak menaikkan hambatan perdagangan yaitu tarif. Nah, dari hal membuat perjanjian tersebut, apa yang dapat kita lakukan?
tentunya investasi jangka panjang. Nah, melalui investasi itu, kita dapat melihat prinsip keterbukaan dan prediktibilitas ini untuk mendorong perekonomian dunia. Nah, tentunya ada prinsip lagi, prinsip persaingan yang sehat. Kita semua tahu bahwa WTO ini didirikan, apa sih WTO? Kita hanya tahu Organisasi Perdagangan Internasional. Sebenarnya WTO itu berdiri untuk apa? WTO itu berdiri, semua orang menganggapnya sebagai organisasi internasional supaya perdagangan itu menjadi lebih bebas. Hal ini tidak salah, namun kurang tepat. Karena WTO itu lahir untuk menciptakan suatu pasar yang baru, suatu pasar yang lebih terbuka, lebih adil, dan tidak terdistorsi. Nah, contohnya adalah perjanjian-perjanjian plurilateral yang hanya tanda tangani oleh beberapa negara, seperti anggota WTO yang menandatangani Tokyo Rounds, WTO Annex for Agreement, CTA, itu tidak semua negara menandatanganinya. Nah, ada prinsip yang tidak kalah penting dan harus dimiliki oleh semua negara di dunia. Prinsip transparansi. Semua negara anggota WTO itu diwajibkan menotifikasi seluruh kebijakan perdagangannya yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap implementasi aturan-aturan WTO tersebut. Loh, berarti Indonesia wajib dong meratifikasi. Wajib. Kenapa? Supaya negara dunia tahu bahwa Indonesia tunduk pada hukum, setuju dan tunduk pada hukum internasional tersebut. Contohnya, Indonesia sudah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 sebagai tanda sahnya hubungan perdagangan bebas di dalam negara Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Erik dan Ibu Jill. Webinar hari ini menarik sekali ya, teman-teman. Tapi mungkin kalau boleh saya simpulkan, terdapat beberapa poin penting yang bisa kita ambil pada webinar hari ini, yakni prinsip dasar perdagangan internasional terbagi menjadi yang dikeluarkan oleh Profesor Alexander Goldstein, yakni ada 4 prinsip, yaitu prinsip dasar kebebasan kontrak, prinsip dasar kota sunt servanda, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi, serta prinsip yang dikenal dalam kerangka WTO, yakni ada 7 prinsip. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi atau trade without discrimination. 2, prinsip penetapan standar minimum. 3, prinsip perdagangan lebih bebas dilakukan secara bertahap dan negosiasi. 4, prinsip prediktibilitas melalui perjanjian dan keterbukaan. 5, prinsip persaingan yang sehat. 6, prinsip pembangunan dan reformasi ekonomi. 7, prinsip transparansi. Baik, melihat waktu yang hampir habis, ada baiknya kita akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu narasumber serta para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut serta meramaikan webinar kita pada hari ini. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.